Penghematan energi. Bila kita sekolah, belajar, les, dan lain sebagainya, pasti kita butuh hiburan. Tahu mengenai informasi dan juga kenyamanan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, hiburan, dan kenyamanan akan membutuhkan suatu alat bantu. Alat bantu ini bisa berupa kendaraan, alat rumah tangga seperti TV, komputer, radio, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk memenuhi alat bantu, pasti membutuhkan energi untuk mengoperasikannya. Energi berasal dari sumber energi, dan sumber energi ada berbagai macam. Ada yang berasal dari bahan bakar, contohnya seperti minyak tanah, bensin, solar, dan gas LPG. Lalu ada juga sumber energi yang berasal dari listrik. Pertama kita akan mempelajari sumber energi yang berasal dari bahan bakar. Secara umum, penggunaan bahan bakar terbagi menjadi 3 bagian. Peralatan rumah tangga, alat transportasi, dan pembangkit listrik. Contoh dari alat rumah tangga yaitu minyak tanah untuk kompor minyak, gas LPG untuk kompor gas. Minyak tanah masih banyak digunakan oleh sekelompok orang karena harga minyak tanah cukup terjangkau. Harga kompor minyaknya pun relatif lebih murah daripada kompor gas. Tapi bahan bakar gas juga banyak diminati. Untuk harga kompornya memang lebih mahal. Namun penggunaan bahan bakar gas ini lebih praktis. Panas yang dihasilkan lebih besar dan tidak menghasilkan asap hitam. Lalu untuk alat transportasi seperti mobil, motor, bis, menggunakan bahan bakar bensin, solar, dan gas. Bensin merupakan bahan bakar yang paling banyak digunakan untuk kendaraan bermotor. Solar biasanya digunakan untuk kendaraan yang bermesin diesel. Sedangkan gas baru mulai digunakan pada kendaraan seperti Transjakarta atau busway. Keuntungan dari penggunaan gas adalah polusi yang dikeluarkan lebih kecil dibanding dengan penggunaan mesin dan solar. Bahan bakar juga digunakan pada pembangkit listrik. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sebagaimana kita tahu bahwa persediaan bahan bakar fosil sudah langka karena pembentukan kembali bahan bakar fosil membutuhkan jutaan tahun. Jika kita tidak menghematnya, maka perlahan-lahan akan habis sebelum bahan bakar baru terbentuk. Listrik merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Beberapa contoh penggunaan listrik bisa dibedakan menjadi 3 bagian. Alat rumah tangga, dunia kerja, dan sistem transportasi. Contoh dari alat rumah tangga seperti mesin cuci, setrika, televisi, lampu, kulkas, dan AC. Dengan adanya listrik, maka kita akan lebih mudah. Pada malam hari, rumah kita akan terang karena lampu. Itu karena adanya listrik. Pada dunia kerja, contoh penggunaannya seperti komputer, fax, AC, lampu. Dengan adanya lampu,
maka ruangan akan menjadi terang. Sedangkan komputer dan mesin lainnya akan mempermudah pekerjaan. Dan AC untuk ruangan menjadi nyaman. Untuk sistem transportasi, penggunaan listrik terdapat pada lampu pengatur lalu lintas. Jadi listrik bisa mempermudah apa yang kita kerjakan. Namun jika penggunaan listrik digunakan dengan berlebihan atau dipergunakan dengan salah, maka akan menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, kita harus memahami cara penggunaan listrik yang baik dan aman. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita pergunakan listrik. 1. Tangan dan kaki tidak boleh basah, karena tubuh adalah konduktor yang baik. Dan sesuatu yang basah akan menghantarkan listrik. Maka jika tubuh kita basah dan menggunakan listrik, kemungkinan kita tersetrum akan lebih besar. Yang kedua, pastikan tidak ada air di sekitar stop kontak dan stiker. Karena air adalah penghantar listrik yang baik. Jadi kita harus memastikan bahwa stop kontak atau stiker tidak basah. Jika rumah terjadi banjir, maka harus segera mematikan listrik dengan cara mematikan saklar pada meteran listrik. Namun jika banjir dan listrik tidak dimatikan, maka air banjir akan mengandung arus listrik. Dan apapun yang terdapat dalam air banjir itu akan tersetrum. Yang ketiga, jangan memasukkan benda apapun selain stiker ke stop kontak. Karena jika kita memasukkan logam ke stop kontak dan logam tersebut masih terpegang oleh diri kita, maka listrik akan mengalir melalui logam dan berpindah ke tubuh kita. Karena logam adalah konduktor yang baik. Yang keempat, jangan menggunakan alat listrik yang rusak atau kabel yang terkelupas. Karena jika kita menggunakannya akan terjadi konsleting. Dan konsleting akan mengakibatkan kebakaran. Sedangkan kabel yang terkelupas adalah kawat yang dibungkus oleh plastik dan mengalirkan listrik. Dan kawat itu akan konduktor yang baik. Dibungkus plastik agar kawat tidak langsung mengenai diri kita. Karena plastik adalah isolator yang baik. Dan inilah beberapa yang harus kita perhatikan pada saat penggunaan alat listrik.